Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eka Setiawan. My name 19,230,551. My class 192C04. Allow me to present an English language assessment about inside the computer and hardware. Inside the computer. Have you ever looked inside a computer case? Pernahkah Anda melihat ke dalam casing komputer ya? Casing komputer, pasti itu kayak, wah misterius ya. Dalamnya apa sih? Or seen a picture of the inside small part may look complete, but the inside of computer case is not very mysterious. Jadi kayak sebagai bahan misterius karena banyak sekali komponen, kabel-kabel ya. Kita akan coba mengetahui apa aja sih yang di dalam inside the computer ini, di dalam komputer ini. Ya, kita akan coba kita bahas. Yang pertama kita akan berkenalan dengan motherboard ya. Di dalam CPU itu ada motherboard. The motherboard is the main component of the computer. It is a board with integrated circuit that connect other parts of the computer include the CPU, RAM, disk drive, atau CD, DVD, hard disk, or other yang lainnya ya, as well as principal connect port of many slots. Yaitu di dalam motherboard itu ada CPU, RAM, hard disk, terus GPU, graphic picture ya. Itu semuanya dihubungkan dengan slot atau port ya di dalam itu. Ya, next, di dalam selain ada motherboard, di sini ada CPU atau prosesor, the central processing unit CPU. So, while the processor is located inside the computer case on the motherboard. Nah, ini CPU ini atau Central Processing Unit ini adalah lebih diartikan otaknya komputer ya, otaknya komputer yang ada di dalam komputer. Dia yang menerima inputan, dia menerima pemrosesan ya, dan dia juga mengeluarkan outputnya ya gitu. Nah, yang next yang selanjutnya adalah RAM. RAM ini Random Access Memory. RAM is your system short-term memory. Every time your computer performs location is converted to stores the data in RAM until needed. Nah, ini adalah memori sementara ya. Lebih dikenal adalah memori sementara yang dilakukan pada saat running dalam suatu aplikasi. Nah, di sini fungsi RAM lah yang bermain ya. Next ya. Di sini juga ada hard drive. Hard drive di sini ada hard disk atau SSD ya yang udah sekarang ini yang lagi sudah banyak gitu ya. Nah, kita sendiri posisinya apa? Untuk hard drive ini, the hard drive is where software, document, and other file are stored. Yaitu tempat penyimpanan memori jangka panjang. Nah, jadi penyimpanan memori jangka panjang. Jadi suatu saat dibutuhkan kembali file tersebut atau data tersebut, itu kita bisa simpan atau kita bisa cari itu di hard disk tersebut. Nah, next, power supply unit. The power supply unit in the computer convert power from the wire outlet of to the type of power required by the computer. Jadi ini adalah catu dayanya dalam komputer. Jadi ibaratnya powernya buat ibaratnya apa ya?
Di sini adalah catu dayanya yang mengirimkan daya kabel ke motherboard, ke komponen-komponen lain. Nah, itu fungsi dari power supply tersebut. Ya, next. Video graphic card, VGK ya, VGC ya. The video card is responsible for what can you see on the monitor. Yaitu di sini adalah yang bertanggung jawab untuk masalah resolusi di dalam monitor. Di dalam sebagian besar komputer memiliki GPU ya di sini ya. Yang apalagi untuk buat multimedia itu sangat berfungsi sekali nih ya. Video graphic card ini yang bertanggung jawab untuk resolusinya, kontrasnya, untuk height-nya, warna lebih diputihkan atau lebih kontras kan ini yang berfungsi. Network card. A network card allows your computer to communicate over the network and access file internet. Ya, ini yang bertanggung jawab untuk posisinya sebagai berkomunikasi melalui jaringan dan mengakses internet. Nah, ini adalah network card ya, yang berfungsi sebagai itu, bisa baik melalui pakai kabel atau melalui kabel. Nah, sekarang ini lebih banyak yang menggunakan kabel ya, layanan kayak semacam wifi kayak gitu. Oke, next ya. Hardware. Hardware. Understanding hardware is a type of component on computer device that have physical form, can be seen, touched, and feel. The main function of hardware is to provide support, as the main function of the computer, such as input, processing, output, secondary storage, and communication. Nah, di sini pengertian hardware sendiri adalah semua jenis komponen yang pada perangkat yang memiliki bentuk fisik, bisa diraba, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Nah, itu adalah fungsi dari berarti pengertian dari hardware tersebut. Fungsi utama perangkat keras adalah untuk memberikan dukungan sebagai fungsi utama komputer di sini, seperti input, pemrosesan data, penyimpanan sementara, dan berkomunikasi. Next ya. Nah, cara kerja ya. How hardware work? Bagaimana cara kerjanya? Di sini cara kerjanya sendiri, the way hardware work is based on that basic command or instruction set. Jadi di sini cara kerjanya sendiri adalah ada tiga dibagi ya. Ada caranya tiga. Cara kerja perangkat keras didasarkan pada tipe perintah dasar dan set instruksi. Nah, yang kita kenal adalah yang pertama adalah basic input instruksi, yaitu instruksi input dasar. Basic proses instruksi itu pemrosesan dasar. Basic instruksi output yaitu adalah basic instruksi keluar ya. Nah, yang dimana posisinya basic input instruksi dasar, instruksi that can provide information to software. This is case of operating system. Instruksi dasar yang dapat memberikan informasi ke perangkat lunak dalam hal ini di sistem operasinya. Nah, kalau yang basic proses instruksi adalah this instruksi set as intermediate between input and output process, yaitu posisinya instruksi ini berfungsi sebagai perantara atau proses input dan output. Instruksi ini hanya terjadi pada perangkat keras. This instruction only occur on the hardware, not the computer system as a work. Jadi posisinya bukan sistem komputer secara keseluruhan ya. Jadi dia hanya bermain pas lagi input atau outputnya itu di dalam suatu aplikasi. Basic instruksi output ya. Di sini adalah basic instruksi output adalah instruksi yang terjadi ketika ada perintah menggunakan perangkat keras dari pengguna. Ya. Next ya. Hardware
function. Fungsinya hardware. The better understand what hardware is, are some hardware function in a computer system. Untuk lebih memahami perangkat keras secara menyeluruh, ada beberapa fungsi perangkat keras dalam sistem komputer. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah accept input. The voice mail of hardware is a receiver of input provided by the device of user. Ya, yang kedua adalah provide output. Another important role of hardware is to provide to shift a function of output required by the user of the device after receiving input. Yang ketiga, where to store information and data. Have your computer device ever secondary of error when a hardware component was damaged? This is because hardware also functions as a flash to store information and data. Source itu SD card and RAM yang berfungsi itunya adalah SD card dan RAM. Process information and data in addition to function as a flash to store data and informasi, itu sebagai data dan informasi. Next. Nah, type of hardware and example ya, di sini posisinya jenis perangkat keras dan contohnya ya. Di sini ada hardware input to receive, yaitu posisinya input perangkat keras untuk menerima data mentah ya. Yang kedua adalah processing hardware to process raw instruction data input information, yaitu proses hardware ya di sini ya. Itu posisinya perangkat keras yang untuk pemrosesan, untuk memproses data instruksi dari mentah menjadi informasi, yaitu hardware output to transmit data and informasi. Output perangkat keras untuk menyebarkan data dan informasi. Terus stock hardware for data and informasi stored, itu untuk penyimpanan ya. Jadi ibaratnya perangkat keras penyimpanan untuk menyimpan data dan informasi. Ya, di sini kita bisa melihat gambar sampelnya, yaitu hardware input itu jenisnya sendiri. Untuk hardwarenya mouse, mikrofon, keyboard, webcam. Hardware output yaitu handphone, earphone, printer, thermal, printer 3D. Terus di sini hardware pemrosesan yaitu kayak unit kontrol, unit aritmatika dan logika register ya. Sedangkan hardware penyimpanan sendiri seperti RAM, hard disk, SSD. Nah, itu adalah posisinya hardware sampel-sampel yang menurut sesuai jenis perangkatnya ya. Oke, kita di sini sudah selesai dalam pembahasan. Terima kasih atas diri saya pribadi. Bila mana ada ucapan yang salah, mohon untuk dimaafkan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.